Hari ini Pak Menteri ESDM menyampaikan bahwa belum ada keputusan mengenai bea keluar batubara. Apakah ini berarti emiten batubara yang orientasi ekspor tuh udah bisa tenang? Dan gimana respon marketnya? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Mitra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya, yang hari ini makin melemah. Tutup melemah 4,5% di level 5342,14. Seperti yang udah dibahas dari kemarin, kalau IHSG itu dengan ini ya, dengan nge-breakdown berapa kemarinnya, 6110, 600-an lah, berpeluang ke 500 atau bahkan 5000 bulat. Nah ini sudah makin dekat ke 5000 bulat karena ya sekarang tutup di 5300-an. Kapan reboundnya persisnya saya nggak tahu, tapi yang jelas hari ini candlenya masih lower high lower low dan masih belum ada tanda bullish reversal yang terbentuk. Jadi kita tunggu aja. Kalau dari price action-nya di sini memang belum ada tanda-tanda bullish reversal. Ya, semoga sih cepat-cepat rebound. Karena kalau kita lihat di weekly ya, ini ada order block juga di sini sih. Di sekitar 5200 sekian tuh ya. Jadi mudah-mudahan semua yang trading, terutama trading jangka pendek, itu sudah terantisipasi. Maksudnya kalau misalnya beli kemudian turun, terantisipasi entah itu melalui cut loss, trailing stop atau apapun itu gitu ya. Atau strategi antisipasinya mau dipantengin, kemudian harga udah nyampe di area-area tertentu yang udah dipantau, udah ditetapkan, udah direncanakan, baru eksekusi manual, itu bebas sih. Yang penting jangan lupa setelah bikin entry plan, bikin juga exit plan-nya dan dikerjakan, dilaksanakan gitu ya. Dan saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini, alhamdulillahnya, meskipun market lagi kayak gini, tetap ada yang kasih cuan gitu ya. Ada beberapa saham yang mau kita bahas, nggak semuanya yang jelas biar nggak terlalu lama videonya. Yang pertama BP. BP meskipun tutup melemah 6,6% hari ini ya, tutup di 128, galanya juga lower dan doji. Sebenarnya lagi ada di area beli nih si BP-nya sih. Lagi ada di area yang memungkinkan jadi area support gitulah ceritanya. Dan tadi itu sempat dibahas di spill 130 ke bawah lah kalau misalnya pengen beli. 128, 126 tuh boleh. Kemudian disamperin tuh. Kemudian waktu naik juga dibahas juga, di spill juga 134 boleh lah ya take profit. High-nya tadi waktu nge-swing ya, setelah nyamperin 126 terus naik, high-nya di 135. Ya oke lah, kalau misalnya dapat barang di 128 pun jualan di 134 juga sudah lumayan gitu ya. Ada kali 3%-an yang dibawa pulang. Tapi cuan BP-nya mudah-mudahan udah pada jualan. Buat yang belum jualan ya tinggal pasang trailing stop atau stop loss sih jatuhnya. Pasang stop loss di 122, mudah-mudahan udah pada jualan jadi bisa happy cuan gitu ya. Next, kalau misalnya masih mau santai ya BP stop lossnya di bawah 117 ya, buat yang masih ada barang. Mudah-mudahan udah pada jualan lah biar happy cuan. Kemudian yang berikutnya Mina ini tadi waktu live trade sesi 1 juga sama kayak BP waktu live trade sesi 1. Mina strateginya di 248, 246, 242, 240 gitu ya. Sempet dibahas kalau di area-area itu 240, 242, 244 itu boleh dibeli. Memang nggak sebanyak BP naiknya dari percentage. Ya kalau misalnya dapat barang di 244 kemudian kejual di 25, ini 25 berapa, 252 gitu ya, ada 3%-an yang dibawa pulang gitulah ya. Masih oke, apalagi kalau sempat jualan atau sempat kejual di 254 ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan udah jualan. Buat yang belum jualan dan masih mau hold BP, BP lagi, Mina stop lossnya kalau tutup di bawah 222, mudah-mudahan udah pada jualan lah. Besok kita lihat lagi kalau misalnya ada sesuatu yang menarik untuk jadikan sesuatu atau jadikan strategi trading, ya enter lagi buat konteksnya di intraday gitu ya. Happy cuan Mina. Next kita bahas stock IDS kemarin ada 2. Yang pertama PRPT,
Strateginya ngantri 13.35 belum dapat karena low-nya baru 13.45. Jadi besok masih bisa diantriin, siapa tahu disamperin. Hari ini low di 13.45 dan tutup di 13.85 gitu ya. Stop loss-nya kalau tutup di bawah 1.200. Kemudian yang kedua Oasa. Nah, si Oasanya kena cut loss karena hari ini tutup di bawah 22.20. Ya udah nggak apa-apa, exit dulu, cut loss dulu sih. Yang penting amankan pelurunya masih ada, kita bisa nembak lagi, bisa beli lagi nanti ketika udah nyampe area-area yang diincer itu saham yang lagi diincer ya. Ketika saham yang diincer, saham pantauannya harganya udah sesuai dengan si trading plan yang udah dibuat, bisa beli gitu lah. Pokoknya amankan equity. Kemudian yang berikutnya, nah kita bahas saham-saham yang ya kurang lebih bukan diuntungkan, tapi cobalah kita lihat respon marketnya kayak gimana sih ya. Jadi memang beberapa waktu yang lalu itu sempat ada berita yang sempat rame lah ya, sempat rame itu kabar kalau akan ada bea ekspor, ada dipajaki lagi lah. Ada bea ekspor tambahan buat batu bara yang besarannya sekitar 5-11%. Ya memang sih kita tahu Indonesia lagi butuh duit, dan bea ekspor ini tadinya tujuannya juga biar Indonesia juga kecipratan lebih gitu ya dari windfall profit emiten tambang batu bara khususnya. Tapi ya jelas ini kebijakan tadi itu direspon negatif sih sama market terutama, kemudian juga oleh emiten-emiten batu bara, karena jelas sedikit banyak pasti akan mengganggu gain yang mereka dapat gitu kan. Nah, gimana dengan pernyataan Pak Menteri SDM nih, kan tadi itu dia bilang kalau belum ada keputusan mengenai bea keluar batu bara. Dia bilang belum ada keputusan, ya berarti malah jadi gantung kan ya, malah jadi ngegantung, bukan dibatalin loh, ini malah lebih ke ditunda aja, bukan berarti batal. Yang perlu kita lihat lagi adalah respon marketnya sebenarnya. Market ngerespon kayak gimana sih di beberapa saham emiten batubara yang tanda kutip menurut opini pribadi saya itu menarik, terutama di saham-saham emiten batubara yang orientasi ekspornya itu lebih gede daripada memenuhi kuota DMO-nya gitu lah, memenuhi kuota di dalam negeri di Indonesia. Kita lihat ada beberapa yang sudah saya catat di sini yang mau dilihat. Pertama ADI. ADI kalau kita perhatiin di sini nih, hilau ya, jreng. KDI ngetes area yang menarik, ini areanya memang berpeluang bisa jadi area support, masih bisa jadi area support, dan memang masih direspon jadi support sekarang gitu ya. Hari ini ADI memang masih melemah 1,7%, tapi candle yang kebentuk jadi cenderung indecision dan merespon area 7.000-an itu sebagai area support. Persis 7.000 loh hari ini. Ada potensi rebound memang, apalagi kalau besok misal besok open gap up terus tutup hijau. Nah, tiga candle yang kebentuk tuh malah jadi satu pola bullish reversal yang menarik. Kalau misalnya ini lanjut ke atas, lanjut rebound dan tanpa menutup mata kalau dari puncak Maret sampai sekarang itu memang downtrend ya, dan setidaknya downtrend minornya itu selesai ketika udah naik ke atas 8475. Nah, ini kan belum, berarti harus hati-hati ketika naiknya udah nyampe 8.000-an nih. Ketika di 8.000-an ya ada peluang 8.000 sampai sini lah ya, 8.000, 8.300, 8.400 itu ada potensi di area itu direspon jadi resisten. Syukur-syukur bisa nembus 8.475, maka ada peluang untuk rebound lebih tinggi ke sekitar area-area 9,5, kurang lebih kayak gitu. Tapi ketika ternyata nggak lanjut ke atas, malah nge-breakdown area 6.000 berapa tuh, 6.900-an, maka ya nggak ada salahnya kita tunggu di 6.200-an nih. Di tahun lalu ya benar, tahun lalu ini sempat ada setup level pre-entry dan level entry-nya belum disamperin, yaitu 6.250 dan 5.900 lah ya, itu belum samperin. Jadi kalau sampai breakdown 6.900, saya lebih pilih area dua area inilah, dua level ini, 6.250 dan 5.900, lebih ke 5.900 nya sebenarnya, atau setidaknya ya 6.000 pas itu ya kurang lebih untuk si ADI ya.
Kalau misalnya kita hubungkan dengan berita yang muncul hari ini tentang pernyataan Pak Menteri SDM, ya bisa kita bilang respon marketnya oke lah, nggak direspon market, ya nggak merespon berita itu negatif. Toh faktanya dia membal, didukung area support juga di sini nih, membal dari area support juga. Kemudian berikutnya si Indi meskipun ada tambang emasnya tapi kan belum mulai ya. Jadi sekarang ini masih batu bara dia. Dan areanya ini sebenarnya menarik nih, di bawah 2000 ini sebenarnya menarik. Meskipun saya pribadi lebih pengen sih turunnya kemarin itu bisa agak lebih dalam dikit gitu ya. 17.20 kayak ternyata enggak disamperin, tapi ya oke lah. Kalau kita lihat respon market hari ini memang minus sih di 2,5%, tutup di 19.50, cuman masih cenderung indecision juga candlenya. Dan kalau kita perhatikan dari beberapa hari yang lalu sejak tanggal 3 sampai sekarang 1, 2, 3 hari berturut-turut lah ya, berarti sejak tanggal 4 sampai sekarang itu ditutupnya masih berada di dalam range body candle tanggal 3. Jadi mudah-mudahan ini bisa membal ya, selama si Indi nggak nge-breakdown 17.55 apalagi sampai tutup di bawah 17.50-an, maka peluang untuk membalnya sih ada ya, masih ada. Cuman hati-hati di sekitar area 2400-an ketika dalam waktu dekat ke depan ternyata beneran rebound Indinya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga Harum. Nah ini sih Harum ya, meskipun ada nikelnya tapi kontribusi dari batu bara juga masih cukup lumayan, bukan cukup lumayan, masih cukup gede juga sih Harum. Hari ini melemah malah si Harum, jadi ya market nggak ngerespon terlalu oke lah. Tapi kalau kita zoom out kemudian lihat di tahun lalu yang ternyata ada setup, hari ini nih nyamperin area beli loh di 650 sebenarnya ya, tutup di 640 sih, berarti tutup di bawah level entry di sini nih. Dan selama nggak tutup di bawah 585, lo hari ini 595 ya, selama nggak tutup di bawah 585 bisa dibilang ya setup ini masih oke lah kalau mau dipakai, masih bisa lah ya, masih bisa lah kalau mau dipakai. Meskipun saya pribadi lebih srek di dalam waktu dekat ke depan ini ada pola-pola bullish reversal baru yang kebentuk, karena saya sendiri lebih nyaman ngelihatnya nggak terlalu panjang ke belakang sih ya, dari puncak Oktober atau enggak dari puncak 2026 aja lah, ini udah ketahuan bearishnya kan, udah ketahuan downtrendnya. Kemudian sebelum dia naik ke atas 830 ini minimal downtrend minornya sementara ini downtrend minornya belum selesai selama dia nggak naik ke atas 830. Jadi kalau dalam waktu dekat ke depan berhasil breakout 830 ya udah peluang untuk naik lebih tinggi ada, makin besar ya, ngetes area 980-an 970 980 itu jadi makin besar. Itu sih ketika udah berhasil nge-breakout atau naik atas 830. Tapi sebelum itu tetap hati-hati dan di sekitaran 800 790 800 itu masih sangat memungkinkan untuk direspon jadi resisten ketika ternyata dalam waktu dekat ke depan membalnya cukup kencang gitu ya. Dan kalau kita lihat dari setup yang kebentuk kemarin, misal ada yang minat terus beli di sini gitu ya, stop lossnya kan cukup di 680, tapi closingnya ya kalau close di 580 atau lebih bawah baru gagal. Kalau enggak cuman turun doang di 580 misalnya tapi tutup di 585 ke atas, hold dulu sih nggak masalah. Kemudian naik TP di 795 800 itu udah oke sih, risk reward rasionya udah oke, range-nya juga udah lumayan gitu ya. Mudah-mudahan sih lancar membal ke 790-an gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Kali ini ada 2 saham yang di request. Yang pertama Soci. Oke, Soci melemah hari ini 4,8%, tutup di 276 meskipun candlenya hijau. Ya, candlenya hijau karena tutup di atas harga pembukaan gitu ya. Jadi candlenya body kecil hijau ada shadow atas dan bawahnya. Makin bagus lagi kalau besok open gap up dan tutup hijau tutup hijau yang agak tebelan gitu ya. Bagus sih, 3 pola candle terakhir yang kebentuk jadinya akan bikin pola bullish reversal yang
keren, yang bagus, dan memperbesar peluang ke 400-an lagi. Dan bisa kita lihat dengan gampang kalau ini downtrend, strukturnya juga ini 354 di breakdown, berarti uptrendnya selesai, ada potensi terkoreksi lebih dalam, bukan terkoreksi, turun lebih dalam. Ini downtrend udah ya. Setidaknya downtrend minornya itu selesai ketika naik atas 416. Jadi sekarang ini kalau kita lihat setup yang udah kebentuk juga di puncak ya di bulan Februari, target TP full cycle-nya sih itu ada di 230. Dan kalau kita zoom out, area 230-an itu area yang juga memungkinkan jadi support. Kita intip lah, itu kan bekas resisten kemudian di breakout gitu ya. Bekas resisten di breakout, dan kalau di tes lagi atau nyamperin lagi berpotensi direspon jadi support. Sekarang ini lagi tes area gap 246 260. Nah, salah bukan 260 tapi 264 ya. Lower ini 260 ya, benar, gapnya 264 246, lower ini 260 dan membal dari area gap itu. Semoga ada sinyal rebound yang kebentuk besok atau dalam waktu dekat ke depan. Mudah-mudahan dilanjutkan hijau-hijau membentuk sinyal rebound yang lebih clear, lebih jelas gitu ya. Karena kalau enggak, berarti ya enggak ada salahnya tungguin di 230 aja. Oke, gitu sih, mudah-mudahan cukup menjawab dan mudah-mudahan enggak lagi nyangkut. Next, Bumi. Nah, si Bumi hari ini melemah 6,5%, tutup di 130. Kalau nggak salah tadi sempat ARB nggak ya? Enggak tuh, nggak sempat. Ya, kalau kita lihat dari setup yang kebentuk, kemudian harga area sekarang itu nyampe target TP2. Udah ini setup udah digambar dari kapan ya, udah agak lama, dan disamperin juga ternyata 128-nya. Kemudian ya bisa dibilang 128 direspon jadi support karena luarin 126 kemudian tutup 130. Belum ada tanda rebound yang signifikan yang clear, tapi ya kalau kita anggap ini masih direspon jadi support area 128 ya boleh lah, karena memang belum di breakdown gitu kan. Cuman ya kita mesti realistis juga kalau ini juga masih downtrend. Setidaknya naik ke atas 186 baru downtrend minornya itu selesai dan ada potensi rebound lebih tinggi gitu ya, 220, 228, 230 gitu kalau udah naik ke atas 186. Dan juga kemungkinan ada setup yang kebentuk ketika udah naik ke atas 186 ya, tutup di atas 186 baru lebih oke sih. Sementara ini momentum turunnya cukup kencang juga, kecuali besok tuh open gap up kemudian lanjut closingnya bikin candle hijau yang ya kurang lebih segede candle tanggal 5 gitu, akan jadi pola bullish reversal yang menarik dan membuka peluang yang lebih besar untuk nyampe 180 186. Itu sih ya, mudah-mudahan cukup menjawab. Next kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Selasa 9 Juni 2026 dan dalam waktu dekat ke depan. Ya, ada 2 saham lagi, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Yang pertama, AMMN. Ini saham sebenarnya pernah masuk trading ideas dan sudah sampai ke target TP-nya yaitu di 3700-an kan. Kemudian balik lagi ke area belinya sebenarnya sejak hari Kamis pekan lalu itu balik ke 2990. Cuman ya mungkin ada yang nggak ngeh atau ya udah aja nggak dibeli gitu ya. Nah ini sih selama nggak tutup di bawah 2710 masih oke-oke aja dipantau, oke-oke aja kalau mau di buyback juga boleh gitu kan. Hitungannya ini strategi buat lebih ke strategi untuk buyback yang kemarin udah TP di 3700-an, jadi nothing tulus. Kalau misalnya kena stop loss cuman ngurangin TP atau cuman ngurangin cuan dari strategi yang pertama kemarin. Strateginya masih sama persis sih, ngantri 2990 atau lebih bawah. Stop loss kalau tutup di 2700 atau lebih bawah. Dan targetnya tetap incer 3750-an. Mudah-mudahan sih bisa breakout 3960 supaya memperbesar peluang untuk lanjut ke 5000 lagi ya.
Ya, karena kalau kita lihat di sini nah ini udah ada zigzag air lo juga, mudah-mudahan sih dilanjut gitu kan. Ya, mesti aware juga kalau ternyata breakdown 2710 ya udah cut loss. Ya. Next yang kedua Unilever nih. Unilever ada sentimen dividen juga sih ya. Cuman kalau kita lihat dari sisi teknikalnya aja, semoga dalam waktu dekat ke depan ini membal, karena beberapa waktu terakhir ini, sebulan terakhir lah ya, setelah naik terus kemudian dia sebulan terakhir ini terkoreksi turun gitu kan, dan bisa dibilang nyampe di area beli ini dia 1570 gitu, boleh dibeli. Stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 1485, jadi harusnya nggak terlalu gede stop lossnya, dan targetnya juga nggak incer target yang terlalu banyak, terlalu gede dulu, yaitu di 1770 1775 dulu aja, karena ya ini memang ada potensi bikin double bottom. Ya syaratnya harus minimal membal ya. Membal berarti kan bottom yang baru udah kebentuk, baru kita tahu nih bottomnya kembar atau enggak. Kalau udah ada bottom yang kembar, baru kita tunggu apakah bisa jadi pola bullish reversal. Jadi pola bullish reversal ya harus breakout neckline-nya di atas masih di 1850-an. Jadi ya strategi kali ini untuk Unilever buat yang minat dan belum punya barang aja sih. Atau ya pokoknya yang minat pengen belilah. Ngantri 1570 boleh, hari ini tutup 1575 ya. Ngantri 1570 boleh, stop loss kalau tutup di bawah 1485 dan targetnya 1470 1475. Itu tadi 2 saham pilihan kami untuk besok hari Selasa 9 Juni 2026 dan dalam waktu dekat ke depan. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dah.